Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Meta Armelita. Nah, pertanyaan berikutnya, aku mau tanya nih, aku kan jurusan teknik kimia juga nih di Universitas Parayangan. Nah, sebenarnya aku mau tahu sih kayak kurikulumnya teknik kimia Indonesia dengan teknik kimia Korea tuh sama atau enggak, belajarnya sama enggak. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan kayak aku belajar tentang misalnya neraca massa, tentang termodinamika, kayak gitu-gitu. Nah, terus juga aku rasa sulit juga gitu belajar teknik kimia itu karena belajarnya kan seputar proses di pabrik, tentang ya apapun yang berhubungan dengan pabrik gitu. Nah, di Korea sama atau ada sedikit perbedaan gitu? Khususnya di KAI sistem pendidikannya agak beda karena di tahun pertama kita nggak harus milih major. Jadi kita mulai milih major tuh mulai tahun kedua. Tahun pertama itu biasa semua mahasiswa S1 itu ngambil kelas yang namanya basic required. Jadi kelas yang kayak misalnya fisika 1, chemistry 1, kalkulus 1. Kebanyakan anak tahun pertama ngambilnya inilah paling gitu loh. Baru tahun kedua kita baru milih major. Cuman kurikulumnya sendiri agak beda. Jadi kayak setiap departemen beda-beda. Departemen kami itu dia ngasih rekomendasi ada 3 jalur. Yang pertama traditional chemical engineering, yang kedua itu ke arah material science, yang ketiga dia ke arah biomolecular karena nama departemen aku chemical and biomolecular engineering. Nggak cuma chemical engineering. Jadi digabung sama biomolecular yang mana aku sekarang aku jalani mah ke arah biomolecular gitu. Termodinamika itu salah satu yang kita harus ambil kalau nggak salah. Tapi aku sendiri sengaja ambil kelas fluid dynamics ataupun transport fenomena semacam itu. Nggak harus sih, jadi bener-bener major kelas di sini tuh elektif banget, kayak kamu mau ngambil boleh nggak boleh gitu loh. Kalau aku lebih kebanyakan karena aku memang pengen ke arah biomolecular engineering, jadi ngambil kelas aku yang ke arah biomolecular gitu. Misalnya nucleic acid engineering, protein engineering, gini-gini kelas-kelas yang aku ambil tuh yang lebih ke arah biomolecular. Itu di tahun keberapa Ci ambil biomolecular itu? Tahun ketiga atau tahun keempat gitu sih aku mulai ngambil yang benar-benar spesifik ke arah yang aku pengen. Tahun kedua tuh aku masih nyoba-nyoba yang mana. S2-nya juga biomolekular berarti ya? Departemennya masih chemical and biomolecular engineering, cuman kerjaan aku ke arahnya ke biomolecular. Tetap ada chemical engineering-nya tapi lebih ke biomolecular. Berarti kalau aku bisa bilang nih teknik kimia Unpar, khususnya di Unpar ya, itu kalau aku memang tahun pertama tuh belajarnya basic-basic gitu. Jadi fisika dasar, tentang kalkulus kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau aku di tahun kedua sampai tahun keempat ya udah belajar dan gak ada spesialisnya kemana gitu. Gak ada spesifik kemana. Jadi kayak semua dipelajari, termodinamika pasti. Terus fluida-fluida juga tetap belajar. Tahun-tahun ketiga, keempat tuh lebih banyak ke perancangan-perancangan gitu-gitu. Mungkin simulasi juga ya, tapi nggak ada yang kayak spesialis ke biomolekular. Ya udah semua belajar, nanti tinggal kerja. Mungkin ada yang masuk ke bagian oil and gas, mungkin ada juga yang masuk ke bagian farmasi, obat-obatan gitu. Kayak ada juga yang masuk ke food gitu. Jadi lebih kayak pas kerjanya itu kalau di Unpar. Tapi pertama-tama ngelihat teknik kimia itu beda ya. Maksudnya pas pertama kan orang-orang mikirnya belajar kimia gitu, tapi ternyata pas di teknik kimia beda gitu. Menurut aku sih yang traditional chemical engineering itu benar-benar soal ngerancang reaktor desain, mungkin ke arah situ sih, lebih kayak isinya cuma termodinamika, benar-benar nggak kimia-kimia banget, lebih ke arah fisika sama matematika sih kalau aku bilang. Berarti yang aku bilang di video pertama tuh benar, jadi kimianya mungkin hanya sedikit banget ya Ci ya, belajar kimianya. Lebih didominasi oleh fisika dan juga perancangan simulasi kayak gitu-gitu ya, matematika. Kalau lab-labannya padat nggak sih Ci di Korea itu? Waktu S1 sih nggak terlalu, menurut aku sih kalau waktu S1 laboratoriumnya nggak terlalu padat. Nggak ada sistem tesis kayak di Indo, jadi agak beda memang. Nggak ada sidang, nggak ada segala macam, jadi cuma ngasih report in general. Kalau di Indonesia kan aku kayak teknik kimia itu kan ada 4 kali sidang Ci, mulai dari sidang seminar, proposal seminar, terus sidang kerja praktek juga ada kan, aku internship lah bilangnya. Terus juga penelitian aku sendiri di laboratorium, sama terakhir perancangan pabrik. Nah, kalau di teknik kimia di Korea tuh ada nggak sih Ci kayak merancang pabrik gitu, mulai dari prosesnya gimana sampai ke utility-nya gimana gitu? Tadi kan sekolah KAIS ini didirikan buat sekolah riset, jadi
kalau kita ngeliat kurikulum yang chemical engineering di KS ini, itu bukan kurikulum yang kalau keluar diterapin bisa gitu, langsung kerja di arah KMI. Menurut aku dan pengalaman teman-teman aku yang di lulusan KMI yang sekarang kerja di oil and gas, itu juga beda banget yang kita pelajarin, karena memang kurikulum KS itu diperuntukkan biar anak-anak tuh bisa semakin pengen riset. Karena benar-benar Korea tuh research oriented, dan KS itu sangat-sangat dididikan untuk itu gitu loh. Jadi kalau ngomongin desain gitu ada, tapi itu bahkan nggak mandatory buat aku. Jadi namanya kelasnya capstone design kalau di tempat aku, dan it's supposed to be kayak one of the hardest course kan, dan kayak one of the mandatory course capstone design, sampai orang exchange dari beberapa universitas datang ke KS ini gitu. Cuman aku nggak ngambil. Waktu tahun aku tuh boleh bahkan nggak ngambil itu, jadi bener-bener kelihatan kan segimana nggak apa ya, maksudnya nggak nekanin banget ke arah terapan chemical engineering yang bener-bener terjun ke lapangan. Nah, sekarang ini kan lagi S3 ya. Nah, bedanya kuliah S1, S2, dan S3 di Korea tuh gimana sih, Ci? S1 kan benar-benar course based kan, ya semuanya berdasarkan nilai lah, ya GPA segala macam. Mungkin mirip sih S1, ya ada midterm exam, ada quiz, ada final exam, nanti nilai semua tergantung sama GPA. Jadi benar-benar setelah selesai kuliah pulang. Kalau S2, karena memang S2 dan S3 di KS kan research based, jadi benar-benar course-nya cuma dikit doang yang aku harus ambil, cuma beberapa kelas. Jadi itu bisa dibilang bobot research aku jauh lebih banyak daripada kelas. Jadi kelas tuh less priority daripada riset gitu deh, kalau misalnya waktu S2 sama S3. Apalagi S3 sekarang, benar-benar aku udah nggak ambil kelas sekarang ini. Jadi ke kampus tuh cuma ke lab, eksperimen, pulang. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Dan nggak ada yang namanya satu minggu udahan. Karena kan itu kerjaan kita gitu loh. Jadi lebih kayak separuh kerja sih, karena bahkan kan di sini konsepnya graduate student itu kan dibayar project sebenarnya sih, ngerjain project. Oh, berarti S3 ini Cici ngerjain project tuh berarti dibayar gitu ya? Semua mahasiswa di KAIS yang S2 S3 itu dibayar. Anggap aja itu scholarship kita. Jadi makanya kalau S2 S3 di Korea in general biasanya gratis. Karena dibayarin. Dikasih gaji tiap bulan. Dan karena dapat scholarship dari KAIS buat tuition fee, jadi tuition fee aku juga free. Semua international student yang ke KAIS, yang daftar KAIS scholarship semuanya free. Gak punya tuition fee kita, tapi tiap bulan dapat uang kayak anggap aja uang gaji lah. Yang gaji kita ya profesor, bukan kampus. Dan gajinya pun beda-beda. Kalau setahu aku memang di luar negeri, kalau memang yang bukan course based, kalau yang research based, semuanya dibayar kok S2 S3 biasanya. S2 nggak tahu, tapi kalau S3 pasti dibayar. Nah, Ci, aku mau tanya nih, kan Cici kuliah sambil kerja part-time ya? Gimana sih cara ngatur waktunya antara kuliah dan juga part-time gitu? Waktu itu kan memang kerja di dalam, kerja part-time-nya tuh by the way kita nggak, kalau mau kerja di luar KAIS harus punya permit. Tapi karena aku kerja on campus, jadi di limit 25 jam selama sebulan. Jadi menurut aku ideal sih. Jadi seminggu mungkin aku kerja kurang lebih 6 jam, and it's okay kan. Kerjanya kan lebih ke arah yang bener-bener hal-hal kecil gitu loh, yang hal kecil yang mereka sibuk, jadi kita lakuin instead of mereka lakuin. Contohnya ya misalnya ngirim dokumen ke departemen mana, ataupun nulis organize satu dokumen, hal-hal yang kayak gini sih, dan itu menurut aku nggak berat. Dan kalau cuma 6 jam seminggu itu, asal kita pinter-pinter ngatur waktu aja, misalnya waktu yang tadinya harus buat tidur siang jadi buat ini, atau waktu yang tadi buat main dibuat ini, gitu sih, lebih ke komitmen sih ujung-ujungnya. Berarti KAIS itu memang membatasi mahasiswa yang kuliah yang pengen kerja itu hanya 25 jam satu bulan ya di dalam kampus, karena sebenarnya ini juga supaya mahasiswanya tetap komitmen belajar, komitmen kuliah, tapi juga mungkin bisa kerja juga, make money gitu ya untuk tambahan. Ya sebenarnya bagus juga sih, jadi KAIS itu memberikan mahasiswanya kesempatan untuk bekerja tapi tidak lupa sama kuliahnya gitu ya. Oh ya Ci, kemarin tuh aku sempat dengar ya, katanya Bapak Jokowi sempat datang ke Korea, dan katanya Ci sini juga sempat diundang Bapak Jokowi.